ke YouTube channel Tika Kirana Official. Malam hari ini aku udah sama keluarga besar ini, sepupu-sepupu semua guys. Dan malam ini itu sebenarnya mau cangkruan, terus mari random aja tentang awak dhewe iki duwe cerita horor dari masing-masing orang di sini. Nek aku sih gak sepiro ya karena aku ki putul. Budel ya masalah ngono. Cuman di adikku ini juga sebenarnya nggak apa ya, kayak diem juga, cuman dia pernah ada cerita horor gitu loh. Terus yang ujung sana itu lagi kapan hari waktu acara ini Gus Idam dagangan pusat di dekat rumahku itu pernah lihat penampakan. Dia ceritanya coba gantian nanti kita mulai dari yang sebelah sini, sebelah kanan. Kenalkan geng, your name. Hai, aku Lizzy. Cerita ini tuh sebenarnya kejadian pastinya aku lupa kapan, tapi waktu itu masih mungkin SD. Ini kejadian waktu aku mau ke rumah saudara. Di Aku kok ini pas kapan mungkin? Pas SD gak sih? iya pasti ini tuh lupa umur berapa, tapi cerita ini tuh waktu SD. Waktu itu mau berangkat ke Nganjuk ke rumah saudara. Dari rumah itu sebenarnya baik-baik aja, nggak ada apa-apa sampai sebelum ke Nganjuk itu kita aku sama keluargaku itu mampir dulu ke rumah tante di Brangkal. Nah dari situ itu mulai ada kayak yang nggak enak gitu. Di jalan itu ada kayak nggak tahu ya, kayak orang itu kayak transparan tapi ada warna putihnya gitu. Paham? Iya. Ada Kayak bauran. kayak apa ya? Kayak Anak-anak ya? bayangan. Anak-anak Iya, ya. anak. Dia itu kayak kabut gitu loh, tapi dia ngikutin terus. Iya, terus itu mulutnya hitam panjang ke atas, terus matanya ya hitam gitu loh. Terus tapi dia itu nggak jalan, dia tuh muter-muter gitu kayak angin terbang. Ya ada dua. Nah anehnya itu kan waktu itu aku nangis sih, terus ibuku itu noleh, tapi hilang. Waktu ibuku noleh itu hilang. Begitu ibuku lihat depan lagi, itu ada lagi. Itu kejadian itu sampai akhirnya nyampe di Nganjuk. Nah itu sebenarnya ya wis lah, mungkin anak kecil gitu ya. Tapi waktu Pak Diku yang di Nganjuk itu kesini, dia itu tiba-tiba tanya, "Oh Miko, pas Rone kok mbak sopo mbak gandeng di depan lu?" Padahal itu kita cuma berangkat berempat, aku, ibu, ayah sama adik. Dan di depan itu ndak ada tempat buat monceng orang gitu loh. Berarti Jadi, takut. selesai berangkat itu berapa? Berempat sama Ya berempat. Hmm. Tapi Pak D itu tanya, "Gonceng siapa di depan?" Padahal di depan itu ndak ada yang dibonceng. Adik itu di mana? Adik itu di belakang kayaknya. Saya ingat itu di belakang semua. Jadi kayak Belakang. orang gitu. Tapi ya, depan biasanya. itu bukan depan ayahku, depan Sepeda. sepeda. Heeh. Bingung. Padahal itu siang hari, tapi itu serem pol. Tapi seiring sampai sekarang ya, seingat sampai sekarang ya. Seiring. Kok bisa ya? Soalnya itu apa ya? Tapi setelah itu, Kan tapi gitu setelah loh, itu Pak. ya katanya guys, apa itu pasti kan dari kemana? Dari sebelah rumah kak sih. Ya di sebelah rumah. Di sebelah rumah Pas saudaraku. di Nganjuk itu. Sindek Nganjuk. Terus katanya di sumur ya, di kamar mandi Iya, pas sumur. Di situ cerita. tuh sering bunyi-bunyi kayak berisik gitu loh, kayak suara-suara gitu, ada suara-suara setelah adikku ini ngelihat ada sosok itu tadi dua. Jadi mereka itu terbang ikutin dari Mojokerto sampai Nganjuk, sangat pasti. Tapi mereka itu tak transparan. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu, yang punya cerita seperti itu ya. Bu, pokoknya ceritanya itu susah dinalar sih sebenarnya, cuman ya emang benar-benar terjadi. Dan sing punya rumah ngakui lek setelah adikku dari sana itu sering ada suara-suara dari kamar mandi di sebelah rumah itu. Oke, kita next ke yang lainnya. Mantap, thank you geng, ceritamu geng. Oke, ini satunya kita ke selanjutnya. Ini nggak jadi surprise. Jadi gak apa. Adikku ini biasanya kegiatan pramuka, terus di sekolahan senengannya. Dia itu pengabdi sekolah guys. Mari kuno masuk prei ngono ku yo apa jenenge sekolah, wae sekolah prei ngono kerjaan. Nah, ini cerita selanjutnya mungkin pengalamannya dia pas di sekolah. Gak ngerti sih, mau serem buka, mau lucu buku. Tentang cerita, cerita nih. Ya apa ya, waktu itu kan
sebelum acara peringatan hari besar itu kan pasti anak-anak organisasi nginep tuh, nginep di sekolahan buat persiapan pagi. Nah waktu nginep itu kan bisa nata-nata apa backsound, floor sama karpet. Nah waktu itu kan ketepatan malam Kamis, nggak tahu malam Kamis apa, yang penting malam Kamis. Dan itu memang Hawaii sudah dari habis maghrib itu nggak enak banget. Habis maghrib Hawaii sudah terasa nggak enak, sudah bau bunga, apa namanya bunga itu? Kenoma. Bukan. Gading. Gading. Oh, gading. Gading, bunga gading kan khas tuh. Nggak ada sing nyamai. Nggak ono. Bunga gading ambek kantil itu gak boleh. Loh, nggak tahu lagi. Kantil itu sing biji. Nah, sing gading, sing kuning. Iya, bunga kantil. Nah, itu. Khas kan bau itu. Nah, itu dindi ono ambu itu. Dan akhirnya habis isak sekitar 9:30 itu semakin mencekam, makin larut. Tiba-tiba itu awal mulai itu stop kontak itu putus. Temen aku itu mau benerin kan, ambil obeng di jok lalu dibenerin ada ruangan OSIS itu ada seperti kecil, cuma seperti studio kecil gitu, ruangan OSIS. Dan ada jendela itu belakangnya luar jendela itu kebun sama kelas rusak. Kosong. Kosong, nggak kepakai. Nah itu dari situ temen aku nggak ngerasa kalau dia waktu benerin stop kontak itu, benerin kabel itu ada yang ngintip di belakangnya. Beneran. Aku sama temanku ya nggak bilang sih, takutnya dia nanti shock lalu kupu. Nah sudah tak biarno ya wis, dalam hatiku utawa Jawa niku wis gak apa-apa, ngintipo pokoknya ojo nggudo. Nah wis gak apa-apa, ngintipo pokoknya ojo nggudo. Nah makin lama sudah selesai, dia selesai membetulkan stop kontak, dia mau jalan ke sound mau ngasih no stop kontak. Dari kelas, lorong kelas, dari belakangnya dia diikuti anak kecil. Itu berdua toh? Apa? Enggak, aku kan dari jauh lihat, temanku dari ini aku di sini di atas kan. Lapangan ada tempat mimbar. Nah aku di situ, temanku di seberang lapangan mau jalan ke aku. Nah di belakangnya itu ada sing ngikuti ya. Ngikuti anak kecil. Dan itu beneran anak kecil, memang anak kecil. Rupa anak kecil, pakai training, pakai kaos lengan panjang, laki-laki, anak kecil. Tapi nggak kelihatan mukanya, karena sekolahanku kan gitu bahasa Jawa ini surem. Samun. Jadi samar-samar gitu cahaya. Gerbang. Nah, hampir seperti itu. Nah, tidak kelihatan, memang anak kecil. Sudah aman, berjalan aman. Waktu itu saya dari awal saya tidak berinisiatif untuk menginap. Saya pulang sekitar 11:30. Waktu saya mau pulang, nah saya mau ambil sepeda. Di depan saya itu kan, di depan agak jauh sih, sekitar 5 meter itu ada apa sih? Itu loh, gang antar kelas. Gang antar kelas. Nah itu di situ tuh ada anak kecil jalan ke arahku. Jalan ke arahku, ke depan sini. Tak lihat beneran sepeda saya standar lagi, saya turun, saya jalan ke depan juga. Anak saya jadi ke depan. Nggak sampai ketemu, jarak 3 meter. Dianya ngisi gini, kan sama Sri, dianya ngisi gini. Nah, waktu itu aku langsung terus ke depan, jalan ke depan terus ke lorong itu. Nah, dianya nggak ada. Aku cari nggak ada. Aku nengok kanan kiri, saya tetap jalan ke depan terus. Jadi mau temui gitu ya rencananya?
rencananya mau tak temui, mau tak Nyali ya Pak. Gak tahu pasnya lagi. apa? Gak tahu pasnya lagi. Ya, dia kan gini ya, jalan ke Oh, depan, jalan. saya jarak 3 meter, dia itu jalan ke samping gini, jalan ke samping. Dan itu posisinya kan kelas, jadi dia ke belakang kelas gini. Oh iya, jadi Oh, sini anak iya. Pak ya anak Nah, kelas kita kelas ya, Kelasnya ini kan dek kono. Saya Ah. dek Dene, jadi kan dia ke sini. hilang. Saya jalan terus ke belakang kelas itu, saya tengok kanan kiri nggak ada, beneran nggak ada. Dan itu firasatku, itu anak kecil yang tadi. Oh, sing ketemu tadi. Yang Sing ketemu teman ngikuti ya. ngikuti temanku tadi. Nah itu, ya beneran kelihatan memang seperti anak kecil, pakai ya sih, pakai training, pakai kayak baju olahraga, kayak baju olahraga seragam. Dan dari situ langsung teman-temanku yang nginep saya kumpulkan. Itu kan adik kelas juga, saya kumpulkan. Sopo ibarat wong Jawa ngomong, aku ngomong nang kancaku, sopo sing metu saiki? Sing metu mek arek loro golek sego. Nah, ibarat bahasa Indonesia yang keluar cuma anak 2 nyari makan. Nah, siapa yang kedua? Yang keluar cuma 2 cari makan. Cari makan kemana? Keluar. Nah, dari tadi apa barusan? Sudah dari tadi. Nah, berarti kalian dari tadi semua. Saya dari di sini kak. Saya nggak kemana-kemana. Saya nggak kemana-mana. Teman-teman juga di sini. Teman-teman semua itu yang nginep di situ itu main gitar. Nah, anak SMA kan biasanya gitu, main gitar, canda-canda gitu. Nah, nggak ada yang kemana-mana. Satu gerombol itu nggak ada yang kemana-mana. Nah, satu anak itu tadi siapa? Pertanyaan. Berarti dia itu anak kecil apa sudah seusianya teman-temanmu? Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Nah, memang kan tubuh pertumbuhan SMA, SMK kan bervarian. Ada yang memang menyerupai. Nah, maka dari itu saya pertegas lagi. Yang keluar siapa? Ternyata Tidak ada. Yang keluar sudah cari makan dari tadi, memang belum balik. Dan yang lainnya itu sih gerombol jadi satu, nggak ada yang pencar. Nah, yang jalan nemuin saya tadi siapa? Itu. Allahu a'lam guys. Allahu a'lam. Ya, itu tadi ceritanya di salah satu SMK di Kabupaten Mojokerto. Soal tes sekolah itu emang biasa sih ada gitu-gitunya. Karena kan kosong, biasanya malam tuh nggak ada orangnya, terus kan nggak ada cahaya juga kan. Malam kan memang nggak ada lampu gitu loh, otomatis. Terus kotor kadang juga kan, lembab. Makanya tempatnya seperti itu gitu. Jadi pokoknya dimanapun dan kapanpun selalu hati-hati, permisi, nyuwun sewu, jangan suka ngomong kotor, dengan ngawur pokoknya diangger aski wilayahku ya gak ngono rek. Ini yo saling menghargai ngono lho. Next ke bocil lah. Ini adikku sing punya cerita yang masih fresh juga, yang baru beberapa hari yang lalu, kayak beberapa bulan yang lalu. Ini ceritanya ya lucu. Oke, lanjut ya. Ini sama adikku lagi, yang satunya ini masih kecil, masih SD. Ayo, halo, dadah sih. Dia bingung guys, kasih ceritanya apa. Yang ini ceritanya itu terjadi di beberapa bulan yang lalu. Tepatnya itu di deket rumahku. Kan kapan hari ada pengajian salah satu ustadz yang viral wong pusat ya. Nah, arek ini kan yo rodok mesut sih guys. Dia itu enggak, karena memang yang daerah sini kan ditutup pagar. Tahu sendiri kan penontonnya segitu banyak dan memang ketat penjagaannya. Lah posisinya dia ini lewat jalan pintas. Jelas no. Lewat jalan mana? Belakangnya apa itu? Oh ya. Jadi nih seberang jalanku ini aku kan di unggahan di Beteso. Apa daerah Banjaragung ini kan aku di seberang jalan sana kan beda-beda desa lah, itu di situ ada tempat laundry. Dia itu mau muter ya, terus kak muter. Nah terus mari kan pas muter kok besok wae berapa orang? 20 banyak berarti ya. Terus habis itu ketemunya sama itu kan mau nembus ke pasar ya, pasar yang ada di daerah sini. Itu di belakang
tiba-tiba itu ketemu nih piye sampai itu mau. Ya, kan Dinan Gendero itu Hmm. nunggu-nunggu madep nang gedang-gedang burine musola pojok Musola pojok pasar. kulon. Jadi dia itu di daerah pasar gitu berarti ya. Di daerah pasar situ kayak ya emang biasa sih guys karena kan apa namanya daerahnya sepi kan di situ kan. Terus belum ditempati juga. Dia itu sama teman-temannya itu mau lewat belakang. Terus ternyata di belakang itu di pisang-pisang itu ketemu apa? Pocong. Mantap. Besar kecil berapa kira-kira seumuranmu setinggimu atau kurang jadi agak kecil namanya kelihatan nggak ini bentuknya nggak Wajah ngeri guys ada ini soalnya ekstrim ada ini cuman dia itu susah cerita kan dulu juga pernah kan di rumahnya pas naik ajakan di Sopo itu kan dia pernah sih di omanya itu loh. Oh iya, di tetangga sebelah. Di tetangga itu ada Pas malam setelah ada kayak apa walimah itu, kalau misalkan kita ada pengajian. kalau ada sebelum Nikah. nikah itu kan ada tahlilan gitu, kayak walimah gitu, baca doa. Nah itu setelah itu biasanya itu banyak orang yang nggak tidur. Melean itu ya, Jawa melean itu. bahasa Jawanya. Nah di situ dia itu tiba-tiba ngomong banyak anak kecil mainan. Padahal di situ tuh kosong, nggak ada orang. Bilang ada banyak anak kecil yang main-main itu di tempat sih gelap itu. Sih nggak ada orang, benar-benar nggak ada orang sama sekali. Rumah kosong memang kan. Iya, memang rumah kosong. Terus dia bilang banyak anak kecil yang main di situ. Awalnya juga kita nggak percaya kan ya. Ya habis lah mungkin anak kecil. Tapi ada satu orang sih, ya bisa dibilang dipercaya lah kalau ngomong. Orangnya itu juga tembus ngomongnya itu sama, di situ ada anak kecil banyak main pas hari itu. Banyak ya konteksnya nggak satu dua berarti. Itu. Tiga. Terus ada lagi yang lebih sering itu waktu dia disuruh sama ayahku buat beliin rokok waktu itu. Jadi rumahku itu kan di gang kecil Sempit, gitu loh, di gang kecil. belakang. Terus kalau mau beli rokok itu dia lewat gang kecil yang dari sini kan rumah, sini rumah. Kita lewat gangnya kan. Nah belakang rumah ini itu apa namanya ya? Kayak kebun gelap gitu loh. Bambu-bambu itu loh. Like kebun malam bambu kan guys. serem kan ya. Itu malam-malam posisinya dia itu pas dari disuruh beli pulang, habis pulang beli rokok itu tadi, dia itu diberhentiin sama anak kecil, bilang ayo main yuk. Posisinya itu seharusnya kalau lewat itu kelihatan rumahnya tetanggaku kan hutan apa itu kebunnya kan di belakang rumah tetangga, tapi itu nggak kelihatan rumahnya. Jadi dia langsung melihat di kebunnya yang gelap itu, terus ada anak kecil tadi, ayo main dulu gitu. Tapi adikku nolak. Adikku bilang tunggu ya, tak kasih no dulu, habisnya aku kesini ayo main gitu. Pasan habis ngasihkan itu adikku balik kan, pasan balik itu gak ada siapa-siapa dan kelihatan rumah tetanggaku yang awalnya nggak kelihatan tadi. Oke, jadi itu adalah cerita-cerita random keluarga aku. Jadi memang banyak sih. Kita itu sebenarnya bukan orang yang bisa melihat IndiHome dan lainnya itu enggak. Cuman sering ada kejadian-kejadian aja gitu loh. Sing akhirnya kita baru ngehnya itu setelah loh, oh berarti aku diwedeni ya gitu loh. Itu sing paling sering itu kayak gitu. Kemarin aku juga ada cerita kan, pas aku pulang nyanyi Garing Gresik. Posisi itu aku sama temenku, aku sama ibuku saat mobilku, belakang itu ada mobilnya temenku. Posisi ini tuh di tengah sawah. Aku kan kalau biasanya kan kalau pulang kan memang cari barengan gitu, kiting-kitingan. Ada kayak orang nyabrang gitu, pelan ya wis kayak orang pakai baju hitam terus pakai hitam gitu, jalan kaki gitu. Ketika aku deket sama orang itu tadi nyebrang, ngerti? Leneng guys, cakak listrik itu loh, tiang listrik dua. Tuh, mencong gitu lah, kamu lewati.
enggak, ya lurus. Si tempatnya harusnya orang itu nyabrang kan, harusnya ada rumah atau apa, nggak ada apa, banyak sawah. Terus ada yang listrik gitu. Sering sih itu naik di jalan, makanya naik di saya itu jangan apa ya, jangan sepi-sepi banget lah ya. Kayak ada temanmu itu ditemani. Tapi emang kayak kejadiannya sih di sebelah sih, kayak dia di kan tangga ke sebelah kan juga pernah kan. Ini ada anak sini nyari mamaku gitu katanya, anak kecil. Biasanya dia, ini mamamu, mama nangkem lagi. Bilang itu lagi itu mana gitu pokoknya. Terus diikuti kan di mana rumahnya, terus mana mamanya. Terus dia antar ke sana, ternyata di sana tuh ada perempuan pakai baju putih. Terus sampai itu tiba-tiba hilang. Ya itu hilangnya itu ya di pohon bambu itu selalu ya di situ aja sebenarnya. Kan di kebang Itu memang deket banget sih sama rumah, kayak berapa langkah aja sampai sering datang gangguannya ya dari situ sejauh ini. Guys, pokoknya itu guys cerita-cerita random kita. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Terima kasih sudah menonton walaupun nggak penting. Tapi ini ya mungkin teman-teman nanti kita bisa ketemu cangkruan bareng, ngopi bareng, sintong ini kan bisa juga ya. Survive.